kalau nggak salah dulu Ami sempet bahas deh mengenai kasusnya Romi ini sebelumnya Mi ya, sebelum terjadi OTT malah Mi ya. Iya. Itu di mana? Aku juga lupa dengernya di mana. Apa sih yang Ami tahu tentang itu Mi? Jadi sebenarnya saya waktu di Mata Najwa itu pernah ketemu dengan Romi. Saya menyampaikan di situ agar tentang pencitraan dan memojokkan umat Islam itu tidak terlalu berlebih-lebihan. Oh, sesama narasumber waktu itu? Sesama narasumber. Dan saya sudah mengingatkan kehati-hatian kepada Ketua Umum P3 karena menggunakan simbol logo partainya itu adalah Ka'bah. Karena apa? Kalau kami mempermasalahkan masalah kalimat tauhid, mempermasalahkan masalah simbol-simbol keagamaan yang lain terhadap non-muslim, jangan sampai ada pertanyaan kok yang ini kok diperbolehkan. Kalau seandainya memang itu sudah merupakan satu ketentuan dan memang sudah resmi, formal, terdaftar di Menkumham, Depkumham, ya kan? Ya tolong dijagalah marwahnya. Nah, yang kedua, pernah dipertanyakan waktu itu topik yang berbeda di stasiun televisi yang berbeda, dipertanyakan mengenai Saudara Romi meralat doa. Oh, oke. Ya, saya bilang doa itu adalah ibadah, ya. Jadi tidak bisa diralat-ralat karena saya tahu persis Saudara Romi sangat dekat sekali dengan Kiai Ma'mun Zubair dan saya sering bertemu Saudara Romi bersama Kiai Ma'mun Zubair. Jadi dari awal mereka pun juga sudah mendukung Ahok petahana waktu Pilkada DKI. Jadi semestinya doa itu tidak akan salah gitu. Tapi karena itu memang keluar dari hati nurani atau memang itulah dari Allah Subhanahu wa taala hingga menyebutlah nama Prabowo, tapi dikejar sampai masuk ke ruang tidur. Nah, itu kan bagi saya sebagai orang yang selalu menghormati ulama, karena ulama itu adalah warasatul anbiya, maka tidak layak dilakukan hal itu. Belum puas, dia kunjungi lagi A'agim, dia kunjungi Ustadz Abdul Somad. Saya menyatakan bahwa A'agim itu selalu berjuang bersama kami, dan A'agim itu ustadz yang kondang, ulama yang kondang, yang punya prinsip. Tidak akan bisa ditawar-menawar atau dinegosiasi. Jadi seolah-olah kalau seandainya dia bisa melakukan lobby-lobby, bisa melakukan transaksi kepada pejabat, kepada aparat, kepada orang yang butuh jabatan, dianggapnya ulama, kiai, ustadz, semua bisa dibeli dengan negosiasi. Seolah-olah saya yang turun, saya yang bisa menyelesaikan. Ternyata nol besar, bahkan dia tidak turun, dia masuk malah sekarang. Nah, itulah saya sampaikan, termasuk waktu Ustadz Abdul Somad. Saya bilang bahwa Ustadz Abdul Somad itu saya bertemu 2 kali. Sekali di Semarang, sekali di Palembang. Yang sekali saya pertama di Semarang saya menyampaikan fakta integritas. Saya menyampaikan surat rekomendasi Ustadz Abdul Somad diangkat menjadi Wapres dengan Pak Prabowo Subianto. Istimewa ulama pertama ya. Hasil dari istimewa ulama yang pertama. Setelah itu kami bertemu di Palembang bersama Kiai Abdul Rosid, Abu Ra'ud Al-Bahar, Ustaz Zaitun Rasmin, terus ada beberapa tokoh-tokoh lagi, ulama lagi. Itu saja nggak berhasil meyakinkan Ustaz Abdul Somad. Karena dia memang sudah menentukan garis perjuangannya, yaitu di jalan di bidang dakwah. Terus ini ujuk-ujuk ada seorang yang istilahnya politisi tulen gitu loh, mencoba melakukan ini dan menyatakan di media. Sebenarnya kalau dia tidak menyatakan di media, mungkin kita tidak akan komen. Dia menyatakan di media. Oh, nggak masalah, saya kan boleh begini. Ya sudah, ya kami juga boleh memberikan tanggapan gitu loh. Iya. Oh, jadi dia seolah-olah untuk menjadi tim lobbyingnya gitu kali ya, lobbyingnya. Iya, kurang lebih begitu. Kan tidak ya. Jadi gini. Kalau lobby itu boleh, semua orang melakukan lobby, ya. Mungkin dari tim paslon nomor 2 pun juga melakukan pendekatan dan lobby. Tapi tatkala lobby itu dijadikan isu, mungkin lebih soft. Jangan hanya cuma membela diri, tapi jagalah nama baik si ustadz atau ulama yang dikunjungi. Gitu loh. Tapi kalau saya hanya menyampaikan, kalau nggak bisa ke saya ya jangan ke sana, netral saja. Lah ini kan kayak ada sebuah doktrin, kan nggak tepat kalau ustadz ulama yang kondang, lebih kondang dari dia, didoktrin begitu ya. Saya ketawa aja, mana mungkin gitu loh.
Orang udah ulama semua, berapa ulama dan tokoh-tokoh nasional kumpul ngejar UAS aja sama UAS. Nah, saya mau ngomong nih satu lagi, ya kan? Kalau seandainya ulama yang diundang di istimak pertama dan istimak kedua itu dianggap abal-abal, itu dianggap kondisional, silahkan kok. Alhamdulillah sampai hari ini saya tidak mendengar ada yang bisa dilobi gitu. Insya Allah sampai 17 April juga semuanya konsisten. Dan saya masih punya keyakinan kalau Ustadz Abdul Somad istiqomah di dalam bidang jalur dakwah sesuai dengan kesepakatan yang dia buktikan, berarti Ustadz Abdul Somad itu selalu antara kata dan perbuatan adalah konsisten. Kalau Agim gimana Agim? Agim bukan saya, justru Agim sendiri sudah menyatakan saya tidak bisa netral. Saya harus punya pilihan, menentukan pilihan. Clear. Agim kan belum ngomong di publik dia mendukung siapa gitu. Satu sama lain punya timing. Jadi kalau orang dandan itu setelah baju, terus bawahan, kalung, tinggal liunting, tinggal apa lagi alis mata itu kan tambah-tambahan, sempurna kecantikannya nanti. Gitu. Nah, kalau semua udah dipakai duluan nanti kena keringet cepat luntur gitu kan. Apalagi kan sekarang teleskop di mana-mana kan, penekanan di mana-mana, di daerah semua. Yang sudah ke 02 ditarik, dikinikan, diancam. Udahlah. Setiap hari kami mendengar laporan-laporan. Ngeri banget itu Mi ya. Permintaan pertolongan, kami tolong dibantu, kami sekarang diintimidasi, kami begini-gini. Mau apa ini? Nah Mi, kalau misalnya tanggapan Ami mengenai Ustadz Yusuf Mansur gimana Mi? Ustadz Yusuf Mansur Mi. Kemarin tuh seru juga pas kau nonton itu Mi, Ami berdebat tuh kan. Tanggapan Ami gimana sih Mi? Mungkin yang belum pernah Ami sampaikan di media atau di mana-mana lah. Di dalam kehidupan itu tidak semua kalkulasi dan perjalanan kita itu semuanya tepat dan akurat. Tapi tatkala kalkulasi kita meleset atau jalan yang kita pilih itu tidak tepat, sebaiknya kita menempuh atau mencari jalan kembali yang terbaik. Nah, kalau itu yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur itu Ustadz yang mulai atau boleh dikatakan sudah popularitasnya sudah bagus, keislamannya jelas dalam arti kata kan, ketenarannya juga udah bagus, prestasinya bagus. Nah, usianya pun sangat bagus, masih panjang. Nah, nampaknya ada kepentingan-kepentingan lain yang dia harus selamatkan dalam urusan duniawi, dan mungkin dia juga punya masalah-masalah yang membuat dia merasa ketakutan. Akhirnya dia mengambil jalan yang berbeda. Tatkala dia mengambil jalan yang berbeda, berseberangan dengan kami, terus tiba-tiba mencoba membuat sesuatu isu-isu atau pencitraan-pencitraan yang over, yang dia sebenarnya saya yakin dia tidak semua yang dia sampaikan itu benar. Tentang keislaman, tentang puasa, tentang ini, tentang puasanya Jokowi gitu. Terlalu jauh. Makanya saya jawab waktu di TV, untuk apa kita lagi membahas dan membaca atau menentukan keislaman seseorang. Itu bukan hak kita, adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun, baik Prabowo, baik Jokowi, itu waktu mendaftar ke KPU sudah jelas. Agamanya adalah agama Islam. Jadi udah nggak perlu lagi ada pencitraan. Gitu. Jadi nggak perlu lagi. Ya sama aja nanti. Ya nggak usah disampaikan juga dia Islam memang udah Islam. Gitu loh. Itu. Oh, jadi itu benar tuh Mi, mengenai ada ketakutan makanya beliau tuh bergabung ke sana gitu Mi. Ya, alhamdulillah dari mulai saya buat Paradi Tauhid, Ustadz Yusuf Mansur ada bersama kami, ikut memberi kontribusi pada kami ya, dalam arti kata ikut dalam konsumsi lah ya, itu saat itu dalam perjuangan kami 411 dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Ikut waktu dulu Mi ya? Iya, alhamdulillah. Jadi agak aneh lah, tapi ya kami bisa memahami lah, insya Allah. Setiap yang menyeberang itu tidak mempunyai pengaruh banyak, karena yang kita butuhkan di dalam perjuangan, apalagi di dalam perjuangan keagamaan, ilahiyah, perjuangan moral ini yang kita butuhkan kualitasnya, bukan kuantitasnya. Setelah kualitasnya kita dapat, kuantitas adalah target berikutnya. Tapi kalau kuantitas kita dapat, kualitasnya nggak ada, ya percuma. Akan rontok nantinya di tengah-tengah jalan semuanya. Mudah-mudahan dengan semua gerakan AMI selama ini dan teman-teman AMI dan beberapa ulama-ulama yang lain bisa benar-benar bermanfaat buat bangsa kita Mi ya. Jadi harapan dari para
leluhur Ami juga yang sebelumnya juga ikut berkecimpung mengenai tentang kemerdekaan Indonesia juga bisa tertularkan oleh tangannya Ami di sini ke depan. Kita ngobrol udah banyak panjang lebar dengan Ami Yusuf Martak. Saya manggilnya beliau itu memang Ami, kebetulan paman. Ami itu kalau dalam bahasa Arabnya paman ya nih ya, om lah, om. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua. Silakan tuliskan komentar kalian, pertanyaan apapun semua, yang mau komentar silakan, komentarnya apapun lah, mau positif, mau negatif, tapi jangan pada berantem di komentar ya. Jangan lupa juga like and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.